Pernah nggak belajar kewirausahaan itu? Pernah. Dari kelas 10. Bagaimana Aul menurut kamu tentang fish balon? Menurut saya tentang visual ini sangat menginspirasi ya. Oke, nah, terus ini menurut Ajeng, tadi saya tanya tentang fish balon, tentang personalnya atau tadi ownernya. Menurut Ajeng bagaimana ya? Humble banget orangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast SMK IC. Nah, podcast ini kami hadir di tengah pemirsa semua dalam rangka bahasa Cirebonnya adalah sinau bareng, artinya belajar bareng-bareng. Belajar tentang apa? Tentang apa aja yang seputar di lingkungan sekolah, khususnya SMK IC, dan pada umumnya adalah sekolah-sekolah ya, di luar SMK IC. Intinya dalam bidang akademik. Nah, hari ini saya kedatangan tamu 3 orang gadis yang cantik ini. Kalau boleh silakan diperkenalkan dulu di sini. Apa nih? Halo, nama saya Auliani. Kelas berapa? Kelas 12 di kami. Terus selanjutnya? Halo, saya Cika Syifa Zafita dari kelas 12 DKV. Halo semua, saya Ajeng Bika dari kelas 12 DKV. Oke, baik. Terima kasih Cika, Aul, sama Ajeng. Hari ini saya akan mencoba membahas tentang kewirausahaan. Ya. Pernah nggak belajar kewirausahaan itu? Pernah. Kelas berapa? Dari kelas 10. Sampai sekarang. Kelas 12 belajar? Belajar nggak? Iya, ini PKL belajar. Kebetulan baik. Pemirsa, kemarin sekolah kami, karena sekolah SMK Islam itu adalah merupakan salah satu SMK pusat unggulan, ya, dan sudah tahun ketiga tahun 2024 ini, yaitu SMK PK reguler lanjutan 2024. Salah satu programnya adalah yaitu penguatan kewirausahaan melalui mata pelajaran proyek kreatif kewirausahaan. Nah, kemarin barusan sekolah kami mengadakan workshop menggelar acara tersebut. Di antaranya adalah narasumbernya mendatangkan daripada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon. Kemudian juga sebagai praktisi usahanya adalah dari fish balon. Nah, kebetulan kalau tidak salah ini semua ikut ya? Ikut workshop. Jika enggak, karena masih di tempat PKL. Nah, sebelum saya bincang-bincang lebih jauh tentang bagaimana perusahaan ini, mungkin ayo kita lihat dulu liputan tentang workshop kemarin, bagaimana keseruannya dan bagaimana kehebohannya. Selamat menyaksikan. Nothing else makes me feel high. She's like such a light. This girl, something about it changed my state of mind. Baik, kita lanjutkan pemirsa. Barusan kita sudah menyaksikan bagaimana tayangan kehebohan acara workshop dan PKK ya, yang diselenggarakan kolaborasi antara Dinas Koperasi dan UKM dan fish balon. Di sini juga bintang tamu kita, dan barangkali ini teman-temannya ikut juga. Ikut. Baik. Nah, kita sama-sama menyaksikan. Kalau boleh saya tanya nih, dari Aul dulu.
bagaimana Aul menurut kamu tentang fish balon? Menurut saya tentang lukis balon ini sangat menginspirasi ya, karena ternyata dari ada niatan dari sederhana dari TikTok, terus juga coba bikin, terus langsung buat bikinnya segala macam, terus sampai bisa berkembang ke sekarang. Baik, nah kemudian saya akan coba tanya, Cika kemarin kayak di mana? Di kreatif. Ini kreatif. Boleh kalau kami tahu kira-kira perusahaan bergerak di bidang apa? Perusahaan di bidang digital agensi. Nah, coba kalau tadi kata Aul atau tadi juga sama-sama menyaksikan video shotnya walaupun berbeda itu ya, mungkin bisa nggak menarik benang merah hubungan antara yang selama ini Cika PKL Infinity Kreatif. Infinity Kreatif dengan Miss Balon sebagai pelaku usaha juga, kira-kira di sisi mana? Bisa di sisi sosial medianya mungkin. Contohnya apa? Konten Instagram, Ya. TikTok gitu. Terus terkait masalah konsep atau cara-caranya, kira-kira selama PKL dikasih tahu atau di penjelasan selama PKL, contohnya apa? Kalau mau bikin konten gitu di sosmed, pasti awalnya dibikin planner dulu, kayak briefing tentang distrukturin dulu mau bikin videonya kayak gimana, baru dibikin video. Jadi nggak langsung dibikin video gitu. Nah, terus ini menurut Ajeng, tadi saya tanya tentang Fish Balon, tentang personalnya atau tadi ownernya, menurut Ajeng bagaimana? Personalnya sendiri, Personalitinya? ya personalitinya Dinda ya, Kak Ya. Dinda ini humble banget orangnya, humble banget, terus juga dia bisa supel, mudah berbaur, kayak gitu-gitu, terus juga interaktif sama pesertanya. Yang membuat menjadi kesan atau bahkan motivasi untuk kamu kira-kira yang ke depan akan mencoba ditiru atau mungkin ditindaklanjuti dari sisi tentu saja personalitinya, kira-kira apa yang masih mungkin atau yang paling suka atau suka atau Alhamdulillahnya sih. sebenarnya. Baik, terus lanjut ya. Nanti tentang ada Fish Balon, media, dan tentang personality. Sekarang coba saya tanya sedikit tentang bagaimana membangun sebuah ide kreatif dari sebuah yang sederhana, yang murah, tapi bisa menghasilkan yang berlipat-lipat, bahkan bisa dijadikan tanda kutip sebagai usaha. Nah, terkait dari itu mungkin paham tidak atau bagaimana menurut Aul kalau sebenarnya memulai usaha itu kira-kira apanya dulu kalau melihat dari yang kemarin paparan dari Fish Balon? Kalau melihat orang itu sebenarnya mungkin kita cari inspirasi dulu ya, lewat media sosial sekarang lagi ramai ini apa, terus habis itu ya cuma ikutin tapi juga masih inovatif yang baru, jadi bisa bersaing. Terus kalau Cika gimana? Kalau mau mulai usaha yang kayak Ya tidak usah kayak Fish Balon, artinya memulai usaha aja sih. paling pertama iya sih nyari inspirasi dulu, referensi, terus baru nata ide-idenya gitu. Terus kalau aja gimana? Yang pertama pasti nyari inspirasi dulu, terus yang paling penting itu konsistensinya sih, konsisten, karena yang paling susah itu yang kita konsisten. Kita lanjut ke segmen berikutnya. Intinya adalah kalau bisa saya simpulkan, tadi barusan hanya mencari inspirasi, tapi untuk lebih jelasnya nanti bisa diulas kembali kemarin kalau tidak salah, baik itu narasumber dari Dinas Koperasi UKM dan Fish Balon itu pada dasarnya yang pertama itu tadi produk segala macam namanya dari intelijensi ya. Jadi survei dulu
memang biayanya mahal, tapi saat ini mungkin dengan adanya digital kita bisa lakukan secara digital. Nama bahasa manajemen apa intelligence marketing digital. Yang kedua adalah apa? Baru kita akan mencoba menggunakan apa? Ide itu dibuat melakukan analisis SWOT. Nah, SWOT itu adalah apa? Strengths, weakness, opportunity, dan apa? Threat-nya, tantangannya. Nah, kemarin oleh Chris baru disampaikan semua. Apa tuh? Ya, kekuatan ide kita itu. Ya, kemudian kelemahannya apa? Burung apa? Faktor nanti lucknya atau keberuntungnya berapa? Bahkan tantangannya seperti apa? Jadi disitulah mungkin yang akan kita buat. Nah, kemarin ada yang bertanya tentang, oke, kita lanjut ke segmen berikutnya tentang permodalan. Ya, permodalan. Nah, kemarin dari itu ada yang bertanya bagaimana usaha saya, idenya adalah buat kreatif, ada maksudnya adalah membuat martabak mini. Nah, terus bagaimana memulai modalnya? Nah, menurut kalian, teman kalian, ya salah satu peserta workshop itu bertanya seperti itu. Menurut kalian bagaimana itu pertanyaan seperti itu? Tahu gimana? Tentang ada ide membuat martabak mini, kemudian bagaimana saya ingin mendapatkan modal? Nah, itu gimana? Cari konsepnya dulu. Terus? Terus habis itu Oke, jadi kemarin itu kan dia menginginkan ada modal fisik, modal uang fisik itu kemudian dijadikan usaha. Tapi kalau kita kaitkan dengan konsep-konsep narasumber, ternyata kok tidak itu sebenarnya. Nah, tapi ada lagi yang lebih penting daripada itu sendiri. Kalau menurut Cika gimana yang masalah modal lain? Kalau menurut saya sih, kalau mau bikin usaha dulu dari jauh tuh udah dipikirin gitu modalnya, udah disiapin sebelum ada usaha. Menurut aja gimana? cari usaha yang lain sih, yang nggak butuh modal banyak. Oke, baik. Saya simpulkan ya. Jadi kemarin itu kalau tidak salah, dia menginginkan usaha itu diawali modal. Kenapa diawali modal yang besar? Karena dia membuat sesuatu yang dibuat dari bahan yang tanda kutip berisiko tinggi. Contoh, idenya adalah martabak mini. Padahal martabak mini itu udah banyak sekali. Dan maaf tanda kutip, dan martabak mini yang mana dulu? Ya kan? Artinya maksudnya begini. Jadi kalau kita mulai usaha itu, ya tidak harus membuat modal, bikin tiga berusaha, besok malah besok bangkrut, bukan begitu. Tapi di situ adalah orang ketiga narasumber itu menyampaikan bahwa yang penting kita punya kompetensi dulu. Kemudian yang kita bangun jangan modal real dulu, tapi apa? Bagaimana kita membangun branding dulu? Itu apa? Secara salah satunya digital. Maka contoh visual itu kan dia hanya sebatas mencoba satu, tapi karena dia ada kekuatan daripada marketingnya, brandingnya, publikasinya, maka apa? Orang mulai tertarik. Dan tadi disebutkan adalah apa? Yang penting adalah apa? Konsistensi. Ya kan? Nah, itu maksudnya itu. Jadi menurut saya yang tadi itu kalau contoh kasus yang di workshop itu dia tanyakan untuk modal dulu, memang semua untuk modal, tapi sebenarnya modal itu mudah. Ya, artinya orang itu akan mengikuti modal itu sebagaimana orang itu kemampuannya sejauh mana. Jadi inti daripada kewirausahaan di sini adalah apa? Adalah bagaimana membangun suatu konsep bisnis atau sebagai wirausahawan atau entrepreneur dengan satu konsep apa? Kreativitas itu yang paling penting. Kemudian dia pertahankan kreativitas itu bahwa itu betul-betul diterima. Nah, untuk melakukan seperti itu kita menggunakan metode yang mudah saja dulu. Salah satunya dengan social media. Nah, maka yang dibangun itu baik sekolah atau narasumbernya adalah kita bangun social media. Oke, itu mungkin sebelum menurut saya. Sekarang lanjut sekarang. Adik-adik, anak-anak sekalian, saya akan masuk ke segmen terakhir, di mana ini adalah pengerucutan daripada obrolan kita sebelumnya. Nah, saya ingin bertanyakan mau dari mana dulu ya? Sika dulu, apa Sika dulu atau Om dulu? Sika dulu tak? Om dulu? Oke, Om. Kalau seandainya hari ini belum punya usaha, ya kira-kira karena kamu yang dihabisnya ada sampai, kira-kira ingin membangun usaha
Terus hari ini sudah mulai mempersiapkan legal formalnya belum tentang apa itu INIB? INIB atau INIB? INIB tahu? Sudah punya INIB? Belum? Oke, nanti segmen berikutnya akan kita bicara itu. Kemudian Cika, gimana Cik? Kalau menurut kamu, tidak ada masalah. Lanjutin usaha orang tua sih. Apa tuh? Makanan Yang disebut melanjutkannya dari sisi apa nih? bagian promosi di sosial medianya, Terus? terus udah sih, itu Ya. aja. Terus Ajang gimana Ajang? Kalau saya lebih pengen jadi kreatornya sih, kan kebetulan saya suka belajar tentang Office Word itu, aplikasi Office khususnya Word itu mungkin akan bisa bikin tutorial, terus nantinya mungkin bisa bikin kelas online gitu. Terus terima kasih. Jadi saya tutup acara ini tadi dengan simpulan terakhir. Intinya adalah harapan kami dari pihak Sivitas Akademi SMS dan Center ini dengan adanya acara ini adalah satu, kita bisa bertukar pikiran lebih jauh secara terbuka, secara fair, tanpa ada tekanan apapun. Depannya tolong sebarkan sehingga nanti tema-tema yang akan kita bicarakan lebih jauh dan lebih variasi, sehingga nanti bisa menginspirasi yang pertama. Yang kedua, harapannya tayangan ini adalah tidak selesai sampai sini, bahkan nanti lebih berkembang lagi dengan menampilkan bukan hanya ide-ide, konsep dan seterusnya, tapi ada hasil-hasil produk yang sudah dibuat seperti apa ke depannya. Oke, dan terima kasih atas semuanya, baik yang ada di sini dan teman-teman. Kita close dulu sebelum kita tutup dengan semoga podcast DKV SMKJ tetap jaya. Saya akhiri, sampai jumpa kembali di episode berikutnya. Bila kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.